Seringkali ya supaya untuk mencairkan suasana dengan menggunakan humor sih gitu yang paling mudah ya, artinya kita jadi tidak menanggapi terlalu serius sehingga kita pun nggak baper gitu kan. Kalau misalnya terkait nikah gitu ya, kalau menurut saya sih paling mudah jawabannya misalnya tanya kapan nikah gitu kan, aduh doain aja ya tante ya gitu. Jadi kayak itu kan minta didoain juga, terus nggak ngasih jawaban yang jelas juga ya. Terus kalau misalnya, nah itu kan basa-basi, pasti dia juga akan berhenti sampai di situ pertanyaannya, udah nangkep lah. Tapi kalau dia udah kepo, nah mungkin dia akan ngulik terus gitu kan. Nah itu baru kita bisa lihat ini bukan basa-basi, ini kepo beneran. Nah itu berarti lain cerita lagi. Yep. Mbak, semisal kita nemu kondisi orang ini beneran udah kepo gitu Mbak, karena mungkin teman-teman di luar sana juga ada yang dapat pertanyaannya tuh bukan pertanyaan basa-basi gitu Mbak, emang ngulik gitu. Mungkin siapa tahu ya di luar sana kan sama keluarga jauh, misalnya udah lama banget nggak ketemu, terus sekalinya ketemu kepo beneran gitu keluarganya. Nah kalau pertanyaan sampai yang menjurus gini Mbak, yang sampai beneran bikin merasa nggak nyaman itu, menurut Mbak Desi tips menanggapinya gimana ya Mbak? Kalau nggak bisa diatasi dengan basa-basi balik gitu? Kalau saya sih menyarankan itu tadi ya, misalnya terkait yang entah kerja atau menikah atau punya anak, ya itu kan dia bertanya sekaligus kayak berharap gitu ya, mana itu kan berharap mana nih wujudnya, mana nih barangnya gitu kan. Ya udah berarti kita minta doa dari dia supaya harapannya itu terwujud gitu. Kalau misalnya itu pun menjadi harapannya dia, tapi kalau kita orang itu kan kalau kita kasih apa yang dia mau cenderung untuk ya udah gitu ya, misalnya puas gitu kan, ketimbang dia minta dalam arti luas ya, dia minta lalu nggak dapat apa yang dia minta, ya dia akan nagih terus gitu, itu tadi ngulik terus gitu kan. Gitu. Jadi ya udah kasih jawaban aja yang memang sekiranya akan membuat dia puas gitu. Misalnya nih ditanya mana pasangannya gitu, dia berharap punya kan, berharap ada, ya udah bilang aja oh ada gitu. Kok nggak diajak, mau enggak, maksudnya ya puaskan aja gitu pertanyaan yang diberikan gitu. Tapi bahwasannya apa yang nggak harus benar apakah itu fakta seperti apa kan dia juga nggak bukannya saya ngajak untuk bohong ya, tapi kayak misalnya kalau untuk menutup percakapan gitu, oh ya ada kok, ya udah, terus maksudnya mana, oh ya nggak datang gitu, misalnya ada tapi nggak datang gitu, oh ya udah, terus mau apa gitu, pasti kan dia juga nggak bisa untuk melanjutkan ulikannya gitu, seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya jangan dibawa ke defense gitu loh. Nah yang bikin nggak enak, yang bikin baper, yang bikin sakit hati itu karena kita berusaha defense gitu, berusaha untuk kayaknya membela diri banget gitu. Tadi saya bilang, kalau emang nggak ingin diketahui, ya sesimpel jawabannya ya dibatasi saja, gitu. Kayak orang mau ngetok pintu, mau masuk, kalau kita nggak kasih masuk, ya jangan dibuka pintunya, gitu kan. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi kalau yang tadi kan kamu juga nyinggung pertanyaan dari yang lebih tua ke yang muda-mudi gitu ya. Karena memang ada kecenderungan kalau yang muda-mudi untuk nanya kepo ke yang lebih tua kan sungkan biasanya. Makanya jadinya biasanya sebaliknya gitu kan. Yang udah lebih tua cuek aja gitu nembak nanya yang lebih muda, karena bukannya nggak sungkan ya, tapi kan lebih santai ya karena dia lebih muda gitu. Tapi ya lagi-lagi kita yang kontrol kok kita mau jawabnya seperti apa gitu. Cuma nih biar menghindari rasa tidak nyaman dan menghindari sakit hati juga buat yang nanya, apalagi kalau yang nanya lebih tua gitu ya. Ada saran nggak nih dari Mbak Desi cara jawab yang bijak dan aman mungkin? Seperti apa sih Mbak? Sebenarnya saya ngasih triknya gini ya. Orang itu kan sebenarnya senang bercerita tentang dirinya, gitu sebenarnya ya. Ketika dia tahu, oh ya saya gini, saya kerja di sini, senang gitu untuk menceritakan tentang dirinya pada umumnya ya. Jadi sebelum ditanya, kalian bertanyalah. Ya kan? Daripada ditanya, ya menunggu ditanya, bombardirlah dengan pertanyaan-pertanyaan dari kamu, gitu loh. Jadi dia nggak sempat tanya. Misalnya nih, ya gitu. Jadi kalau kita
ketemu yang lebih tua ya harus cerdas memang ya. Oke, sekarang si Om itu dia punya anak 3 gitu kan. Oh, sekarang yang kelihatan cuma 2 nih. Om, si ini mana gitu loh kan. Tanya aja gitu. Om lagi sibuk apa? Jadi dia nggak akan sempet nanya. Kalaupun misalnya dia nanya, memang nanya balik kayak suatu hal yang di dalam topik yang kita ciptakan itu gitu ya. Jadi kayak misalnya paling gampang, apalagi kalau yang lebih tua itu seneng kok ditanya sama yang lebih muda. Om lagi sibuk apa, kerjanya apa? Oh, kerjanya Om kayaknya seru ya gitu. Atau nggak sih tante sibuk apa gitu kan. Yang lebih tua tuh seneng gitu biasanya ya, umumnya untuk ditanyakan, kemudian dia menceritakan tentang apa yang dia kerjakan, apa yang dia banggakan. Nah, jadi teman-teman nih, kuasailah teknik berkomunikasi yang mana kita bisa mengendalikan komunikasi tersebut gitu. Ini teknik gitu kan. Jadi jangan menunggu aduh kalau diam aja kan aduh ditanya nih gitu kan. Ya, nunggu sih gitu. Jadi jangan, daripada nunggu langsung aja gitu kita yang nanya gitu. Lagi sibuk apa gitu. Apa sih misalnya si tantenya jago masak gitu kan, tanya aja, tante bikinnya gimana sih caranya yang enak gitu. Tante kan bikinnya enak banget gitu. Nanti udah ngomong panjang lah pindah ke yang lain gitu. Itu bisa jadi trik. Jadi kita seolah-olah memang menghindari ditanya. Itu mungkin ya, lagi-lagi nih mungkin ada teman-teman yang ngerasa kalau mereka-mereka yang cenderung talkative atau ekstrovert gitu ya, mungkin mudah untuk melakukan itu. Nah, gimana dengan yang pendiam ya, kayak katanya introvert gitu kan, lebih cenderung menunggu untuk ditanya. Nah, ya itu jadi sasaran empuk memang. Sasaran empuk karena orang lain jadi kayak pengen nanya gitu. Makanya jadi saya daripada nyiapin jawaban ya, kalau ditanya ini gimana, siapin pertanyaan untuk orang-orang gitu kan. Bahkan kalau perlu ya itu tadi anaknya, misalnya kita tapi juga jangan menjadi ofensif ya, jangan kasih contoh untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bikin orang juga nggak nyaman ya. Kasih aja pertanyaan-pertanyaan yang ringan gitu kan. Kayak misalnya ya sekarang nih lagi banyak WFH ya, gimana rasanya gitu loh. Jadi pertanyaan-pertanyaan ringan yang kita yang ajukan. Nah, daripada itu tadi ya, daripada nyiapin jawaban, karena kalau nyiapin jawaban, kita kan nggak tahu apa iya benar pertanyaan itu akan muncul. Kita udah nyiapin 100 jawaban, nggak taunya nggak keluar semua pula dari situ pertanyaannya, kan nggak sesuai ya. Aduh udah capek-capek. Ya udah siapin pertanyaan, 100 pertanyaan. Untuk si A ini kita nanya ini, untuk si B nanya ini gitu, banyak aja ditanya. Bahkan kan pertanyaan sama bisa aja kita ajukan ke orang-orang yang berbeda gitu.